Shalom sahabat Iktus yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya mau berbagi dari teladan Ibu Hana dalam 1 Samuel pasal 1. Sahabat, tema yang saya bagikan adalah makin dihantam, makin kuat. Mari kita siapkan Alkitab kita, tentu juga hati, pikiran kita dengan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali merenungkan sekaligus belajar dari firman-Mu. Bawa setiap hati dan pikiran kami untuk tertuju pada firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan, kami renungkan, dan tentu akan kami lakukan. Terima kasih pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, biarlah kuasa dan urapan Tuhan menyertai hamba-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak sahabat untuk membaca 1 Samuel pasal 1 secara bertahap, sahabat. Tema kita, makin dihantam, makin kuat. Sahabat, satu hal yang perlu kita pahami, sahabat, bahwa kehidupan kekesenan itu adalah kehidupan yang harus ditandai dengan pertumbuhan. Kehidupan yang normal itu merupakan suatu kehidupan yang terus bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah. Bertumbuh pasti akan mengalami perubahan. Ketika kita bicara tentang bertumbuh dan perubahan, banyak hal yang kadang-kadang sulit kita terima. Misalnya, kita diperlakukan tidak baik, kita dikecewakan, kita disakiti, persoalan yang kita hadapi, sementara kita yakin Tuhan itu beserta dengan kita, namun Tuhan tidak melakukan apa hal-hal yang kita harapkan supaya Tuhan kerjakan. Sahabat, kembali kepada teks yang akan kita pikirkan bersama-sama. Kita akan coba merenungkan satu keluarga, yaitu keluarga Elkana, di mana dia memiliki 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Sahabat, mengharapkan sebuah keluarga tanpa persoalan, itu hanyalah sebuah impian. Dengan kata lain, keluarga-keluarga yang bertumbuh, yang ingin mengalami yang namanya perubahan, tidak luput dari persoalan. Yang paling penting dalam perjumpaan kita kali ini, sahabat, bagaimana kita sebagai keluarga menyikapi setiap masalah yang kita hadapi, kita alami itu dengan sikap atau cara yang benar. Sahabat yang saya kasih, kita perlu melihat bagaimana latar belakang keluarga Hana. Mari kita amati sejenak dalam 1 Samuel pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zopim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Finehas. Kalau kita melihat bacaan ini, sahabat, pemeran utama itu jelas ada Hana, ada Elkana, ada Penina, lalu juga ditampilkan tokoh rohaniwan yaitu Imam Eli dengan 2 anak juga imam yaitu Hofni dan Finehas. Sahabat, kembali kepada kehidupan Hana. Hana adalah istri pertama dari Elkana. Dan kita melihat Hana itu dicintai oleh suaminya.
Kalau kita amati misalnya ya, dalam hal dengan memberi persembahan, nanti kita amati sejenak ya. Atau saya baca langsung saja ayat yang keempat. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Ayat yang kelima, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Sahabat, kita melihat dari ayat-ayat ini, Elkana sebenarnya atau sesungguhnya sangat-sangat mencintai Hana. Ya. Dalam hal misalnya ketika mereka pergi sujud menyembah, ya, dikatakan di Silo. Jarak dari tempat tinggal mereka dengan tempat mereka beribadah sekitar 16 mil atau 17 kilo lebih. Cukup jauh. Nah, dalam hal kaitan dengan pemberian perhatian, ya dalam terjemahan yang kita gunakan dalam ayat 4 itu, ya mendapatkan sebagian itu dari untuk Penina. Sementara Hana itu satu bagian. Ya, satu. Tapi dalam terjemahan lain dijelaskan dalam ayat 4, Penina mendapatkan satu bagian. Tetapi Hana mendapatkan bagian yang terbaik dari suaminya. Ini buktinya bahwa suami dari Hana sangat mencintai. Mereka tinggal di kota Rama, di pegunungan Efraim. Hana bersama keluarganya begitu kompak dalam hal kehidupan rohani, beribadah di Silo. Dikatakan tadi, Hana tidak memiliki anak, sementara madunya Penina memiliki anak. Nah, ketika bicara tidak memiliki anak alias mandul, ini sesuatu yang menarik. Ya, kemandulan bukanlah sebuah persoalan yang gampang, sahabat. Kemandulan bahkan bisa dipandang sebagai salah satu persoalan yang terbesar bagi seorang perempuan. Kemandulan itu berarti tidak ada masa depan. Dalam budaya Israel kuno yang patriarkal, memiliki anak laki-laki itu merupakan harapan dari setiap orang. Silsilah dan warisan keluarga itu diturunkan melalui garis laki-laki. Tanpa anak laki-laki itu berarti sebuah nama keluarga akan menjadi lenyap. Kekayaan yang dikumpulkan tidak bisa dipertahankan selaras dengan harapan mereka. Nah, Hana bukan hanya tidak mempunyai anak laki-laki, tidak memiliki anak laki-laki, tapi dia juga tidak memiliki anak sama sekali. Nah, situasi ini jelas sangat-sangat menakutkan bagi seorang ibu yang bernama Hana. Jika Elkana meninggal dunia, bagaimana nasib Hana? Nasib Hana ditentukan oleh belas kasihan dari anak-anak Penina, istri muda Elkana. Atau juga bisa berbalik, kebencian dari anak-anak Penina. Nah, tanpa belas kasihan mereka, hidup Hana bisa berakhir di jalanan. Dia menjadi sendirian. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu pentingnya keturunan dalam budaya kuno. Sudah menjadi praktek yang lazim apabila seorang suami mengambil istri tambahan. Apabila istrinya yang pertama mengalami kemandulan. Poligami adalah sebuah konsekuensi yang hampir pasti bagi seorang istri yang tidak mampu memberikan anak bagi suaminya. Itulah yang menimpa Hana. Kemandulan berarti bersiap untuk diduakan. Meskipun dari segi tradisi memang tidak disarankan, diwajibkan harus mencari istri. Tapi dalam fakta realita itu yang terjadi dalam keluarga Elkana. Karena Hana tidak punya anak, sehingga Elkana menikah lagi dan memiliki istri yang kedua bernama Penina. Sahabat, kemandulan oleh karena kalau kita baca dalam ayat ini, Tuhan menutup kandungan. Ini bukanlah kemandulan yang biasa. Banyak wanita mandul yang disebutkan di dalam Alkitab. Tapi Hana dan semua perempuan di istana Abimelek yang disebutkan oleh Alkitab, Tuhan menutup kandungan mereka. Sahabat,
bisa kita lihat di dalam Kejadian 20 ayat 18. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Dari ayat ini kita melihat Allah menghukum menghukum wanita-wanita perempuan yang ada di istana Abimelek oleh karena Sarah yang diambil sebagai istri dari Abimelek. Nah, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa arti nama Hana. Dalam bahasa Inggris, nama Hana itu artinya grace. Artinya kasih karunia, rahmat, dan cantik. Kita melihat, tadi dalam ayat 4 dan 5, diperlakukan tidak adil. Dalam ayat 6 dan 7, disakiti oleh madunya. Coba kita lihat. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 6 sampai 7. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi kita melihat di sini bahwa madunya itu Penina menyakiti hati. Bayangkan, ya, dia adalah istri pertama, namun istri kedua justru tidak menghormati, menyakiti hati. Dalam ayat 8, kita lihat ayat ke-8, saya bacakan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Hana betul-betul tidak dimengerti oleh suaminya. Ya, luka hati yang dialami oleh ibu Hana tidak dipahami oleh Elkana suaminya. Dan pada waktunya Elkana berkata, mengapa mukamu sedih? Ya, Hana memang tidak ada gairah untuk makan segala, isinya menangis. Lalu Elkana ingin menonjolkan sifat egonya. Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Artinya Elkana ingin menonjolkan aku ini lebih berharga. Jadi kamu tidak usah mikirkan masalah anak. Aku lebih berharga. Harusnya Elkana mengerti, memahami bagaimana kepedihan hati Hana. Seharusnya dia berkata bukan membawa dirinya. Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu? Harusnya dia berkata, mengapa hatimu sedih? Bagiku kamu, istriku Hana, lebih berharga dari Penina dan anak-anaknya. Tapi Elkana tidak begitu. Nah, setelah itu Hana pergi berdoa. Dia tidak kuat, dia bawa setiap perasaan hatinya, isi hatinya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan mohon kekuatan dan belas kasihan Tuhan. Kita lihat dalam ayat 9, saya bacakan sampai 12. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Sahabat, kita melihat Hana diperlakukan tidak adil oleh madunya. Hana disakiti oleh madunya. Hana tidak dimengerti oleh suaminya. Masalah keluarga yang begitu sumpek, dia coba atasi dengan datang kepada Tuhan.
Sampai di rumah Tuhan dia berdoa justru tidak diterima baik oleh pendetanya. Disalah mengertikan oleh Imam Eli. Jadi bayangkan sahabat bagaimana pergumulan batin yang dialami oleh Hana. Hana yang namanya berarti kasih karunia. Tetapi hidupnya terlihat penuh duka nestapa. Namun yang menarik yang perlu kita pelajari hari ini. Hana tidak berputus asa. Dia memang bisa kecewa. Dia kecewa. Dia terluka. Tapi kita belajar. Ya makin dihantam dia makin kuat. Nah rahasianya apa? Ya mungkin sahabat pernah berada dalam situasi yang mungkin tidak sahabat alami seperti Hana, tapi intinya sama, diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak adil, mengalami luka-luka. Ada persoalan berat mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam keluarga suami tidak bisa memahami sahabat. Hamba Tuhan tidak mampu memberikan pertolongan kepada sahabat. Semua sahabat menaruh harapan hamba Tuhan bisa memperhatikan, menolong. Sahabat, kesalahpahaman seperti inilah sangat jelas, sangat-sangat menyakitkan. Nah, bagaimana kita bersikap sahabat? Kita belajar bagaimana seorang Hana bersikap, kemenangan sebuah iman yang ia demonstrasikan, dia nyatakan. Yang kita lihat di sini adalah dia memiliki penyerahan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Dia berserah kepada Tuhan. Ya, ini poin yang penting. Dia berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan itu artinya dia turut dan mengikuti kehendak Tuhan. Di dalam hidupnya percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan. Ya, persoalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Persoalan hanyalah perjalanan menuju kepada kemenangan. Hana menolak untuk menyerah, sahabat. Dia berserah kepada Tuhan yang menutup kandungannya itu. Nah, wujud dari penyerahan dirinya itu adalah dia berdoa. Dia datang kepada Tuhan. Ya, kita melihat ada 3 sikap yang menarik dari wujud penyerahan dirinya ini. Dia berdoa dengan tulus. Kalau kita amati dalam ayat-ayat kita baca tadi, kata hati diulang-ulang 8 kali. Penina menyakiti hati Hana. Ayat 6-7 dan ayat 15. Lalu ayat 10 dan 15 Hana mengungkapkan kepedihan dan isi hatinya kepada Tuhan. Ayat 13 dia berdoa di dalam hati. Jadi kata hati diulang-ulang. Dia disakiti oleh Hana. Dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia berdoa di dalam hati. Jadi dengan hati yang tulus. Ya, dia tidak minta Penina itu diganjar, dihukum atau apa. Dia tidak mau terbawa, dia jaga hatinya. Dia membawa hatinya, ya, dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Sikap ini yang perlu kita miliki, dengan tulus kita berdoa. Yang kedua, Hana berdoa dengan rendah hati. Kita lihat dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 11. Saya baca ulang. 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi membuktikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan dengan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ada sebuah pengakuan. Dalam ayat 11 tadi dikatakan Tuhan semesta alam. Ada pengakuan. Ada kesadaran. Allah adalah Tuhan semesta alam. Ada pengenalan. Jadi ketika dia berdoa, dia datang kepada Tuhan yang dia kenal. Tuhan semesta alam. Dalam bahasa Ibraninya, Yahweh Sebaot. Dalam versi bahasa Inggris, Allah Maha Kuasa. Nah, ketika dia mengenal Allah itu adalah Allah Maha Kuasa, muncul kesadaran dalam dirinya. 3 kali kita melihat sebutan hamba. Hambamu. Ada kesadaran, dia menyebut dirinya sebagai hamba. Hamba dari kata Ibrani, amah. Budak perempuan. Inilah wujud kerendahan hati. Jadi Hana, meskipun terluka, dengan tulus dia berdoa. Yang kedua dengan rendah hati. Yang ketiga, dia berdoa
dengan iman. Ayat 17. Saya bacakan satu sama satu ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu padanya. Ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kita melihat setelah dia menjelaskan bahwa dia tidak mabuk, bagi seorang wanita dikatakan mabuk itu sangat menyakitkan dalam tradisi waktu itu. Wanita yang mabuk sama dengan diidentikan dengan wanita dursila atau maaf WTS. Begitu berat beban hati Hana dikata-katain oleh imamnya atau pendetanya sekarang. Kamu kok mabuk sih? Dari tadi kamu ngoceh melulu. Kamu mabuk. Dia jelaskan aku tidak mabuk. Dia jelaskan pergumulannya, boleh katakan dia konseling. Dia menyatakan isi hatinya. Apa yang jadi pergumulannya dia. Dan lalu diresponi positif oleh pendetanya Imam Eli. Imam Eli meyakinkan dia. Imam Eli meyakinkan Hana bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Ayat 17 tadi, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Jadi kita melihat di sini bahwa Imam Eli meneguhkan, ini pesan profetik bagi Hana. Jadi apa yang kamu minta kepadanya akan diberikan. Jadi Hana diyakinkan bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Lalu bagaimana Hana meresponi pernyataan Imam Eli? Kita melihat ayat 18. Ya, biarlah hambamu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kita melihat tadi di awal-awal. Dia tidak mau makan, hatinya sedih, menangis melulu. Begitu berat tekanan batin sampai dia datang menyembah secara khusus kepada Tuhan. Namun ketika Imam Eli berkata Tuhan akan mengabulkan doamu. Ada perubahan sikap. Jadi Hana mengubah sikapnya. Dia sudah mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Artinya emosinya dapat dia kontrol. Sikap hatinya berubah. Sehingga kita melihat sahabat dalam ayat 19 sampai 20. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi inti doanya adalah ingatlah kepadaku. Artinya dia punya iman. Iman dan doa Hana membuat Tuhan ingat dan membuka kandungannya. Hari ini kita belajar seberat apapun masalah kita. Tekanan yang kita alami. Mungkin kita terluka. Berserahlah kepada Tuhan. Bawalah setiap masalahmu, isi hatimu kepada Tuhan. Dengan 3 sikap dalam doa. Berdoa dengan tulus, berdoa dengan rendah hati, berdoa dengan penuh keyakinan buat Tuhan sanggup tolong. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima, kami dengar. Hamba-Mu tidak mengerti apa menjadi pergumulan sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada saat ini. Namun Engkau tolong, Engkau melihat. Pengalaman Hana boleh menjadi pelajaran bagi kami. Agar kami tidak terbawa dengan rasa dendam, sakit hati, kekecewaan yang terus menguasai isi hati kami. Namun kami boleh belajar untuk menyerahkan semua masalah kami hanya kepada Engkau. Kami belajar mempercayakan apapun pergumulan kami. Biarlah itu menjadi bagian-Mu yang akan mengerjakannya. Engkau mujamah setiap pendengar sahabat itu dimanapun berada. Engkau berkati mereka. Kami bersyukur dan kami berdoa. Mohon berkat Tuhan untuk kami. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati sahabat.